bukan etnomatematika. Nah, ini ya. Apa itu dimensi etnomatematika? Nah, ini. Bahwa kalau saya mengambil bukunya Rosa dan kawan-kawannya ya, mengenai dimensi etnomatematika itu ada 6. Yang pertama dimensi kognitif, dimensi konseptual, dimensi pendidikan, ya, terus dimensi epistemologi, terus dimensi sejarah atau histori, dan dimensi politik. Itulah dimensi etnomatematika. Nah, apa sih itu dimensi kognitif? Ya. Nah, dimensi ini menyangkut perolehan, ya, termasuk apa yang diperoleh, bisa juga merupakan suatu kumpulan atau akumulasi, dan suatu penyebaran juga, maksudnya penyebaran pengetahuan matematika lintas generasi. Kenapa saya katakan lintas generasi? Ya karena kita mengkaji etnomatematika itu bukan saat ini, karena berbasis budaya itu bisa yang dahulu, itu ya. Bagaimana konsep matematika zaman dahulu? Oh itu kan berbeda kok. Ketika nggak usah jauh-jauh dulu lah, yang dimaksud lintas generasi itu. Cobalah ketika teman-teman itu belajar ke guru-guru yang sudah sepuh. Toh nanti cara mengajarnya, konsep matematikanya. Jadi jawabannya saya dulu itu kayaknya nggak dapat kayak gitu Kok sekarang pelajaran semakin susah. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, oleh karena itu, inilah pengetahuan kognitif, dimensi kognitif dalam etnomatematik itu, apa sih yang dilakukan, bagaimana sih memunculkan ide-ide matematika pada zaman dahulu. Padahal zaman dahulu itu tidak ada sekolahan mungkin. Atau di masyarakat dulu tidak ada yang mengenal kumpul di kelas gitu ya. Terus bagaimana dia itu nanti bisa memahami konsep matematika atau kok bisa memunculkan ide-ide tentang matematik. Walaupun Pak mungkin dia nggak tahu itu sebenarnya matematika. Bidangnya apa mungkin juga nggak tahu. Karena sudah keseringan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya contohkan ketika tukang bangunan proyek ya, itu mencari suatu sudut siku-siku. Nah, mencari sudut siku-siku itu dia hanya menggunakan dua benang, sembarang dua benang, ya kan, yang saling berpotongan ya seperti kartesius ya, koordinat kartesius itu. Nah, yang satu benang diukur 60 pakai meteran, yang satu benang diukur 80. Terus dia akan menarik, menghubungkan sisi miringnya itu menggunakan benang lagi. Nah, asalkan yang sisi miring itu diukur itu 100, itu pasti siku-siku. Kalau ditanya, itu sebenarnya konsep apa dalam matematik? Mereka nggak tahu. Padahal itu adalah konsep Pitagoras. Itulah maksud dengan kita mengetahui, kita memahami konsep-konsep matematika zaman dulu lintas generasi. Sekarang ini konsepnya apa? Ini berkaitan dengan apa? Nah, seperti itulah dimensi kognitif. Nah, ini ya. Kalau konseptual ini berbicara tentang tantangan kehidupan sehari-hari suatu kelompok atau masyarakat atau budaya yang mungkin berbeda, ya kan? Untuk menjawab pertanyaan eksistensi dengan menciptakan prosedur, praktek, metode, dan teori berdasarkan representasi realitas mereka. Jadi gini, saya cerita. Mbak Agnes. Hadir Mbak Agnes? Iya Pak. Mbak Agnes saya cerita ketika SD ya. Kalau SD terlalu jauh sih. SMA. Pernah nggak guru itu memonitoring siswanya
itu berbeda-beda. Kalau menerangkan, apakah sama saja? Tolong tugas kerjakan. Ini. Gitu. Dia tidak membedakan tugas-tugasnya. Atau silakan kerjakan sebagai tugas LKS nomor sekian, halaman sekian gitu. Atau seperti itu Mbak Agnes. Halo Mbak Agnes. Seperti itu Pak, apa namanya? Nanti gurunya nyuruh ngerjain halaman ini misalnya gitu. Nah, itu ya padahal gini. Padahal ketika teman-teman itu nanti belajar memahami kurikulum, kajian kurikulum, besok kalau pas ngambil kurikulum ya, desainnya siapa kurikulum? Nah, itu ya. Desainnya siapa kurikulum? Belum pernah ngambil kurikulum? Halo? Halo? Belum, Mbak. Belum ya? Nah, jadi gini, kalau di Eropa, di Amerika, kurikulum itu dibentuk tujuannya, capaiannya, itu berdasarkan gurunya. Dan rule-nya itu dicetuskan oleh kabupaten ataupun kota madya ataupun provinsi. Karena tidak sama tujuannya. Itu tidak mungkin sama dong karena letak geografisnya, budayanya juga berbeda. Kalau di luar sampai detail itu. Jadi untuk merumuskan tujuan suatu mata pelajaran itu mempelajari apa, biasanya orang tua atau wali itu menyampaikan ide, menyampaikan saran. Nah itu ya. Menyampaikan ide, menyampaikan saran. Bagaimana tujuannya? Jika mereka juga aktif di situ, sebenarnya kita sudah namanya adalah ada komite rapat wali. Nah itu ya, wali-wali ke sekolah itu ada, itu penting. Kadang koordinasi dengan wali itu penting karena menyampaikan. Dan disitulah setiap orang tua itu wajib ngomong untuk bercerita anaknya itu bagaimana di sekolah. Dan bagaimana di rumah, kesehariannya bagaimana. Karena apa? Karena ini nanti berkaitan dengan tugas. Dengan tugas yang berbeda-beda. Misalkan materinya sama sih tentang aljabar, ya misalkan tentang integral, tetapi akan berbeda penyampaiannya. Berbeda tugasnya berdasarkan identifikasi itu. Wah Pak, kalau itu rumit, sulit, males itu satu-satu bikin. Nah itulah perbedaannya. Mentalitas seorang guru di Indonesia itu sangat berbeda. Karena apa? Karena di Indonesia itu hanya mengedepankan sisi kognitif. Asalkan siswanya paham, nilainya bagus sudah. Tapi tidak menciptakan suatu mental dan percaya diri. Kenapa? Karena ketika teman-teman itu belajar tugas itu di sekupnya di lingkungan sekitar yang tidak jauh-jauh dari gaya belajarnya kita akan pede kok menerangkan. Kita akan pede menerangkan. Karena itu sudah dekat dengan kita, biasanya sehari-hari. Nah, itulah perbedaannya karena itu melatih percaya diri, melatih mentalitas. Nah, disitulah nantinya suatu etnomatematik itu digali dengan budaya sekitarnya, budaya lokalnya. Nah, dari situlah kita itu bereksplorasi, dan temukan ide-ide matematika. Anda ngomong aja, idenya apa? Tidak ada rule, tidak ada aturan dulu. Silakan Anda bereksplorasi, bercerita. Berbeda toh kalau kita itu nanti, ketika saya kasih tugas, tolong ini berkaitan dengan carilah ini. Ini sudah saya rancang nih, sudah apa aturannya ada. Tentu teman-teman juga akan mengalami kebingungan. Apalagi kalau saya suruh ngaji tentang Borobudur. Waduh, ini yang belum tahu Borobudur secara langsung akan bingung, tidak banyak cerita banyak. Ya, karena di Borobudur itu ini berbeda dengan orang yang sudah datang ke Candi Borobudur. Nah, itu berbeda. Karena dia sudah pernah ke candi, pernah ke objek lokasi, pernah itu budaya sekitar saya. Berbeda ketika saya teman-teman misalkan dari NTT
tugasnya juga berkaitan tentang budaya NTT. Bagaimana orang NTT? Santai saja, karena itu sudah kesehariannya mereka. Kalau saya disuruh nerangkan, saya juga bingung. Saya harus cari informasi, saya harus tanya-tanya. Saya lebih apa ya? Harus bekerja lebih ekstra lah di situ. Nah, berbeda dengan orang yang berasal dari daerahnya, itu budaya lokalnya, dia akan bercerita banyak. Dia akan lebih pede menerangkannya. Wah, ini budaya saya. Dan saya harus lebih paham. Nah itu ya. Kalau anak muda itu ini kekuasaan gue. Ini ya. Ini paham saya daerah sini. Ini. Nah itu dengan PD-nya. Nah itulah tujuan kita itu dengan kehidupan sehari-hari, budaya lokal, konseptual matematik itu akan tumbuh. Nah itu akan menunjukkan percaya diri. Nah itulah sebenarnya dimensi konseptual itu menemukan ide-ide, ya kan, yang berkaitan atau menciptakan prosedur, praktek, teori. Nah, silahkan Anda bereksplorasi. Karena Anda bisa juga metode. Metodenya bagaimana? Kalau misalkan kita itu nanti membuat bereksplorasi tentang suatu budaya, kita toh kan nanti bisa bagaimana kita caranya mencarinya, ya kan? Terus prosedur kita mau ke sana bagaimana? Kan berbeda-beda, nggak mungkin sama prosedurnya. Ini ada budaya seni tari di Kulon Progo. Kamu untuk melitinya ke sana bagaimana? Maksud saya untuk menggali budaya tari. Pertama saya nemui Pak Dukuh dulu, Pak. Gitu. Berbeda dengan satu orangnya. Saya langsung ke sanggar tarinya. Lalu kan sudah dua hal. Jadi mereka itu menciptakan suatu prosedur yang berbeda-beda untuk menggali itu. Nah itu ya, nggak mungkin akan sama. Nah itulah yang berbicara etno itu diharapkan tumbuh dimensi konseptual. Nah, apalagi dimensi pendidikan. Ini ya. Dimensi ini tidak menolak. Nah, ini ya. Dimensi ini tidak menolak pengetahuan dan perilaku yang diperoleh secara akademis. Ya. Pendidikan ini tidak menolak pengetahuan dan perilaku yang diperoleh secara akademis. Ya. Tetapi dengan pembelajaran budaya, dengan pembelajaran berdasarkan kehidupan sehari-hari, budaya lokal, itu mampu memasukkan nilai-nilai yang ada di dalam budaya itu, semisalnya rasa hormat, toleransi, penerimaan, kepedulian, martabat, integritas, kedamaian, yang itu bisa digunakan, ya kan, digunakan dalam pembelajaran matematika untuk memanusiakan dan menghidupkannya. Dalam artian gini, ini Mas Niko ini dari mana, Mas Niko? Dari Kulon Progo, Pak. Dari Kulon Progo. Mas Niko, kalau kamu sudah pernah ketemu dengan temanmu satu kelas belum? Ada yang udah, ada yang belum, Pak. Nah, udah pernah masuk kelas belum? Belum pernah, Pak. Semester depan ya, masuk kelas itu. Siapkan surat vaksinnya. Nanti akan saya suruh upload di web fakultas. Nah, itu. Nah, jadi gini Mas Niko, ya ini ketika Mas Niko bayangkan ketika di SMA saja, ya kan? Ketika di SMA, ada siswa yang disuruh maju oleh gurunya. Ini ya Mas ya, ada siswa yang disuruh maju oleh gurunya untuk mengerjakan soal. Temannya yang disuruh maju itu ternyata tidak bisa. Nah, melihat itu Mas Niko bagaimana? Ikut membantu, Pak, kalau bisa. Wah, itu kan idealnya, Mas. Kenyataannya, kalau itu siswanya itu justru diketawain gurunya, diajak gurunya, kita kan kadang malu takut, ikut ngetawain kan, kayak gitu nggak bisa. Kayak gitu banget ini. Bisa ada nggak muncul kalau teman-teman sekitar itu kayak gitu pada kemarin? Ada nggak? Ada. Nah, itulah yang sebenarnya. Sebenarnya yang ditanamkan dalam pendidikan itu seperti itu. Nah, sepertinya harusnya seperti Mas Iko tadi, ikut membantu dengan artian kita tidak ngajari, membackup, ya kan?
Dia harusnya dia suruh mundur, kita yang bantu maju. Saya Pak bisa maju gini, langsung jelaskan. Dengan percaya diri tadi, sekarang kita ada nilai menghormati, tidak justru ngetawain sampai pelajaran selesai. Biasanya kita itu dikapain, dibully ya, syukur, dimarahin guru gitu ya, sampai itu jadi bahan-bahan bulian. Nah itu sebenarnya konsep pendidikan dengan budaya itu tidak diharapkan seperti itu. Memasukkan nilai-nilai, saling menghargai, toleransi, rasa hormat. Jadi seperti itu. Tidak boleh. Tidak boleh semua konsep itu dalam pendidikan itu hanya kita itu berbicara pengetahuan saja, tapi harga diri, menghormati. Kalau di luar negeri saya tidak kenapa saya harus di luar? Ya ini ya karena di kurikulumnya sangat berbeda. Sangat berbeda. Setelah saya kaji beberapa kurikulum itu, mereka itu justru ketika sejak kecil ditanamkan saling menghormati. Tidak berlebihan. Terus analisis ekspresi. Gitu ya. Karena kita biar peka, oh orang itu ternyata susah toh. Orang itu ternyata dia baru kesusahan. Karena kita nanti akan melihat ketika orang itu susah secara psikologi ya. Susah bagaimana dilihat dari gaya bicaranya. Wah dia itu kurang pede loh. Dia itu tangannya gini-gini. Nah seperti itu. Karena apa? Tujuan orang kurikulum diset untuk percaya diri dan saling menghormati. Jadi ketika dia itu tidak bisa menerangkan, tidak bisa mengerjakan di depan kelas, ya kan? Kita nanti bisa, dan ternyata itu yang tidak bisa itu dimarahin gurunya. Nah, kadang-kala kalau di Indonesia, orang-orang Indonesia, kadang-kala tidak semuanya ya, saya kan banyak orang Indonesia yang baik. Nah itu kan kita sering-sering sampai di luar kelas kita ngolok-ngolok, kayak gitu syukur dimarahin. Nah, kalau di konsep belajar dengan etno, dengan budaya itu diharapkan dengan nilai-nilai yang ada. Budaya lokal yang ada kita justru saling menghormati, saling menghargai dalam proses pembelajaran. Itulah yang dimaksudkan. Itulah yang diinginkan, gitu ya. Karena apa? Ya agar kita ini nanti agar suatu budaya dan orang-orang yang melakukan budaya itu juga mempunyai harga diri dengan kita menghormati, menghargai. Bukan untuk menjadi suatu hal yang dipertentangkan. Nah, seperti itu. Sehingga nanti dalam tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran matematik itu diarahkan sesuai dengan budaya lokal masing-masing. Sehingga tidak tergerus karakter suatu bangsa, karakter suatu budaya, ataupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak akan hilang. Seperti itu. Ini dimensi pendidikan. Nah, kalau dimensi epistemologi, nah dimensi ini berkaitan dengan sistem. Sekali lagi sistem. Sistem itu merupakan serangkaian, ya kan? Serangkaian komponen-komponen, serangkaian suatu proses untuk mengkonstruksi, untuk menumbuhkan suatu kognitif atau pengetahuan, ya kan? Yang dikembangkan untuk memahami, menjelaskan, memecahkan masalah, ya, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah itulah suatu epistemologi, dimensi epistemologi. Jadi ketika teman-teman itu melihat, mengkaji suatu matematik dengan budaya, kita akan tentukan dengan pengamatan yang nyata, pengamatan yang berdasarkan pengalaman kita. Nah untuk memahaminya. Oh ini apa ini yang bisa masuk matematik apa? Gini kita kan nilai-nilainya apa secara filosofinya. Kita bisa menjelaskan. Syukur-syukur kita nanti bisa mengatasi soal-soal ataupun rumus-rumus matematika kita ketika kita sulit memahami, ketika kita dihadapkan dengan contoh yang konkret, dengan kita mengkaji budaya sekitar kita akan memudahkan mengingat, ternyata nih konsep ini, berarti materinya tentang integral ini, caranya mengerjakannya seperti ini. Contohnya ini. Nah, inilah tujuannya. Sistem pengetahuan, kumpulan pengamatan empiris yang dikembangkan untuk memahami. Gitu ya. Nah, kita menggunakan dimensi sejarah.
Hal ini diperlukan. Kenapa hal ini diperlukan? Nah ini ya. Karena untuk mempelajari hubungan antara sejarah matematika dan realitas peserta didik. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika di kurikulum Swedia, saya jelaskan di Swedia ya, ini karena saya ngaji Swedia juga. Di Swedia itu sistem evaluasinya, guru itu nanti akan selalu berkonsultasi, atau guru dan wali murid orang tua itu bersama-sama. Karena apa? Karena wali murid atau orang tua itu yang paham karakter kesehariannya anak. Seperti apa? Anaknya itu seperti apa? Nah itu ya. Jadi kita kan harus flashback melihat dari kecilnya, kita harus paham sejarahnya. Oh dari kecil anaknya itu memang susah kok hitung-hitungan gitu. Kadang-kadang orang tua kan kayak gitu, tapi tidak mau menyampaikan ke gurunya. Ataupun di sekolah tidak ada fasilitas memfasilitasi, mengakomodir masukan-masukan, mengakomodasi masukan-masukan dari orang tua. Atau mungkin hanya itu menjadi notes atau catatan saja. Sehingga dimensi ini ketika kita sudah tahu siswanya ini ya, kita akan paham kok. Ataupun kita bisa mengarahkan selanjutnya siswa itu. Mengarahkan siswa dari mana biar dia itu paham materi ini. Nah inilah seorang guru itu harusnya seperti itu. Wah capek Pak kalau satu-satu. Padahal saya ngajar banyak kelas, banyak siswa. Pernah lihat film apa itu? Ada berdasarkan kisah nyata itu ya. Saya kemarin lihat itu ya. Dia itu justru Pak seneng. Yang pertama itu berdasarkan kisah nyata itu, saya lupa filmnya itu. Dia itu paling seneng mengajar ketika menemukan siswa yang kesulitan. Dia sampai ke rumahnya, sampai menggali, sampai mendekati ada apa permasalahan, sampai ke keluarganya. Kehidupannya dulu kayak apa, kehidupannya kayak apa. Dia sampai seperti itu. Dan dia nanti akan menemukan suatu solusi. Ya kan? Oh ternyata susah. Bagaimana kita nanti mengajarkan dia mengajarkan siswanya itu bagaimana agar mudah memahami suatu materi. Nah ini ya. Nah dari situ. Karena apa? Karena pengetahuan itu dibangun dari suatu interpretasi cara manusia dalam hal menganalisis ataupun kita menggali suatu fenomena matematika. Nah, sama dengan budaya itu kita akan menganalisis ini bentuknya apa, kita apa kok kayak gini bisa, kita kagum. Dari rasa kagum itu kita akan oh kayak gini ya. Betul bentuknya seperti ini. Kita akan menggali tentang ide-ide matematikanya, menggali dulu. Ini kok kayak bentuknya kayak yang dipelajari dengan matematika. Nah, langsung kita cari, tertantang. Nah, ini ya. Nah, dari situlah nanti budaya itu nanti akan berkontribusi yang dibuat oleh orang untuk pengembangan berkelanjutan dari pengetahuan matematika. Nah, kemarin sudah saya contohkan kan. Kalau di Jawa Timur dulu, ini saya tak ceritakan lagi ya. Di Jawa Timur dulu, kalau kita beli beras, kalau sekarang mau beli sekilo, 2 kilo, kalau dulu enggak berapa batok. Ukurannya batok. Batok itu tahu nggak? Ada yang nggak tahu batok? Batok tahu nggak? Tahu, Pak. Batok itu tempurung kelapa ya. Bukan serabut kepala kelapanya, tapi tempurung kelapanya itu ya. Nah, itu menjadi ukuran. Tetapi kalau warung itu ya, warung itu tahu semua ya warung ya atau apa ya? Toko lah ya. Toko 1 mungkin batoknya ini. Wah, toko 2 bisa juga batoknya berbeda. Tidak ada standarisasinya, wong itu kan diambil dari alam kan. Hanya menimbang kira-kira besarnya sama. Pokoknya batok kan gitu. Yang timbul hanya apa? Yang timbul nanti kemungkinan orang yang mau beli, wah kalau sana batoknya kecil, kalau sana batoknya besar dapat banyak. Nah kan hanya itu. Orang akan milihnya seperti itu. Nah makanya untuk membuat standarisasi kan diperlukan namanya timbangan. Timbangan yang
seperti ayam itu ya, komposisinya ayam nyangkik gitu ya. Itu pun kadang ada kecurangan. Sekarang timbangan digital. Nah, inilah berkembang. Berkembang dengan sejarah ini akan berkembang. Ya, dengan budaya ini kita juga berkembang, tetapi tidak mengurangi nilai-nilai yang ada di dalam konten budayanya itu. Nah, yang terpenting konsep berpikirnya itu berkembang. Dari pakai batok yang nggak ada standarisasinya, pakai timbangan, kita ada standarisasinya. Terus nggak matok ini rumit, langsung sekarang pakai digital, timbangan digital. Berkembang lagi. Itu ya, hal-hal itulah yang nantinya dengan dimensi sejarah ini kita akan berkembang. Dan kita akan bercerita seperti itu. Nah, politik. Dimensi ini bertujuan untuk mengenali dan menghormati sejarah, tradisi, dan pemikiran matematis yang dikembangkan oleh suatu kelompok budaya yang pun dikatakan budaya itu berbeda dengan budaya kita. Nah, contohnya zaman klasik dulu, teorema Pitagoras itu sempat dinyatakan tidak sah, tidak valid atau salah, dan tidak boleh digunakan lagi. Sampai tidak boleh. Karena waktu itu memang tidak ada serasa menghormati. Yang terpenting harus saya yang menemukan. Saya berbeda dengan dia. Hal yang kecil aja sanggahan itu sudah menggugurkan waktu itu. Karena waktu itu ketidakpastian. Zaman-zaman ketidakpastian. Apa yang kamu temukan itu bertentangan dengan konsep Tuhan. Seperti itu. Waktu itu kan untuk menghancurkan suatu ilmu, gagasan, logika itu kan dikaitkan dengan logika Tuhan. Yang diyakini itu adalah kebenarannya adalah absolut atau mutlak. Kan seperti itu. Nah, oleh karena ketika sudah hilang itu sampai ada yang menggali lagi tentang teorema Pitagoras dan diyakini benar. Baru selang berapa tahun baru itu diyakini benar. Dan sampai saat ini digunakan mengenai teorema Pitagoras. Nah, itulah tujuan karena ada unsur politik, sikapi bijak dengan politik. Nah, ini ya. Kalau orang matematika 1 tambah 1 itu sama dengan berapa? Mas apa ini? Mbak Andri Sembiring? 1 tambah 1 berapa, Mbak? Mbak Andri? Bapak. Oh, Mas Andri ya? 2. Nah, itu ya. Itu kalau orang matematis itu 1 tambah 1, 2. Kalau misalkan orang kimia, ya kan, 1 tambah 1, ini 1 tambah 1 ini reaksi yang mana? Gitu ya. Ketika berbicara satu reaksi, satu reaksi tambah satu reaksi, nanti bisa menumbuhkan satu reaksi mungkin yang berbeda, tapi tidak 2 reaksi kan gitu. Kalau orang politik, 1 tambah 1, ya jawabannya lo maunya berapa? Negosiasi. Nah itu orang politik. Nah itu, makanya kita harus memahami itu. Dan kita harus saling menghormati. Artinya apa? Di dalam dimensi politik, di dalam kita mengkaji suatu ilmu matematik itu saling menghormati. Perbedaan. Tidak usahlah kita itu suatu budaya itu jadi perdebatan. Itu ya, nah itulah tujuannya. Nah, pandangan etnomatematika. Nah, menurut Rosa dan Ora ini, nah ini ya, nah ini menegaskan bahwa ketika masalah praktis ataupun kita katakan berbasis budaya dalam konteks sosial yang tepat, matematika praktis dalam suatu kelompok bukanlah hal yang sepele. Bukan hal yang sepele, karena mereka mencerminkan tema yang sangat melekat, yang sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Bahwa
Kita tidak boleh dipaksakan ketika seorang guru menerangkan suatu teori. Dan itu ada contoh soalnya. Ketika siswa yang satu itu belum paham, yang satu sudah paham. Terus saya mengatakan, wah kamu ini apa-apa nggak bisa. Belum tentu. Ketika masalah itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dikaitkan dengan masalah budaya sehari-hari, di sekitar kita yang berbeda-beda juga, saya yakin toh nanti dia akan bisa. Seperti itu. Nah, hal ini kan juga terbentuk toh. Terbentuk ketika kita nanti mengerjakan soal matematika. Nanti saya kasih contoh. Ini yang berbeda ini. Nah, saya lanjut. Untuk kurikulum matematika yang relevan, secara budaya harus fokus pada peran matematik dalam konteks social culture yang melibatkan ide dan konsep yang terkait dengan etnomatematika. Menggunakan pandangan etnomatematika tersebut untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat nyata atau kontekstual. Ini ya. Nah, ini saya kasih contoh. 7.000 bagi 25 berapa? 7.000 bagi 25? 280, Pak. 200? 80. 280 ya? Cara ngerjakannya gimana? Apa? Cara ngerjakannya gimana? Sabar. Anda pakai kalkulator? Atau bagaimana? Ketika saya kasih dari orang besar ya. Ini apa ini? Nah, saya katakan 700.000 dibagi 25. Nah, cara ngerjakannya gimana? Kalau ya. Kalau orang Indonesia, aduh kok pensil tuh. Ngapain dong? Iya, bentar. Ini kok nggak bisa drawing mana? Cancel mana nih cancel? Bentar, ini saya ulang aja lah. Ini ya. Nah ini saya bandingkan dengan 2 file new. Nah kelihatan ya, sudah muncul 2 ya. Nah, ini kita sama-sama mengerjakan 7.000 dibagi 25. Ini juga mengerjakan 7.000 dibagi 25. Saya hanya melihat ini di media sosial ya. Saya juga heran, loh kok ya benar ya saya katakan itu. Nah ini kenapa? Karena itu mencerminkan suatu budaya. Dari budaya kita itu mencerminkan suatu ide pengetahuan untuk mengkonstruksi, memahami. Nah itu. Nah ini diharapkan seperti ini. Ini bagus ini. Dari budaya akan lahir. Nah kalau orang kalau orang Indonesia biasanya kan kerjakannya kayak gini tuh. Ya, ini 7.000 ya dibagi 25. Seperti ini ya. Oh, ini ada 2. Ini. Terus ini 50. Kan gitu. Lihat, kurangi. Hasilnya berapa ini? 20. Ini turun kan? Turun. 200 bagi 25 ada 8. 8 kali 25 berarti ada 200.
Ini sudah dikurangi 0. Ini masih sisa 0. Tambahkan ini. Berarti hasilnya 280. Kan gitu? Betul nggak? Halo? Halo? Pak. Ya, Pak. Nah, ini ranah Indonesia. Tetapi berbeda. Ketika kita melihat konsep yang lain, dia akan mengedepankan konsep hubungan antar konsep ketika kita mempelajari bahwa pemahaman matematik itu dibangun dari kehidupan sehari atau budaya lokal sekitar. Seperti itu. Nah, jadi contohnya gini. Bahwa 7.000 dibagi 25, nah ini ya. Ada yang mengatakan ini untuk memudahkan. Apa sih bayangan kita yang kita ingat? Oh, saya ingat itu 7.000 itu enaknya gini. Ini 7.000 itu dikonstruksi dikali berapa? 100 dibagi 25. Ini ya. Nah, ini. Terus 70, nah saya lebih mudahkan kalau 100, mohon maaf, ini kali 100 dibagi 25, saya lebih mudah. Nah, karena kan pengetahuan anak itu kan berbeda-beda. Kalau ini saya bingung kalau 7.000 bagi 25, tapi kalau 100 bagi 25 saya paham. Nah, ini kan mempermudah. 100 kali 25 dibagi 25 berapa? 4 toh? Nah, hasilnya adalah 280. Nah, ini ya. Nah, ini biasanya kita ini akan memahami matematik itu harusnya seperti itu. Tapi ketika kita menemukan soal 7.000 bagi 25, langsung pikiran kita mengerjakannya pakai ini. Nama adalah poro gapit gitu ya ini ya. Ya kan? Inilah yang disebut dengan poro gapit caranya. Ya kan, pembagian yang diapit ini kan. Tapi kadang kalau seperti ini. Nah, inilah nanti konsep-konsep yang diharapkan kita itu bisa memahami sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dia akan kesusahan ketika 7.000 bagi 25. Nah, makanya dia konstruksi 7.000 itu 70 kali 100. Tapi kalau bersifat asosiatif, bahwa matematik bersifat asosiatif, ya, dengan sifat asosiatif, maka 7.000 kali 100 dibagi 25 itu sama halnya dengan 70 dikali 100 bagi 25. 100 bagi 25 4, ini 70 kali 4 sama dengan 280. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang dibangun dengan budaya itu seperti itu. Nah, saya lanjut mengenai konsep matematik. Ya. Yang ada di pikiran manusia itu terkadang ya, berbeda dengan matematika yang ada di kenyataan, sangat berbeda. Oleh karena itu pengajaran matematik di sekolah dan matematika yang ditemukan anak dalam kehidupan sehari-hari juga sangat berbeda. Caranya itu jangan terus disamakan. Silakan teman-teman bereksplorasi, latihlah bereksplorasi. Silakan bereksplorasi, dilatih dan dilatih. Makanya ketika saya hanya mempelajari kajian di kurikulum ya, kenapa kok setiap kurikulum di beberapa negara maju, ya kan? Nah, kenapa saya katakan negara maju? Karena di Indonesia kan masuk negara berkembang ya. Nah, itu ya. Tetapi ya kemarin karena ada sisi positifnya kita diikutkan negara maju karena berkaitan dengan pajak kan. Itu kan dari unsur politis. Nah, artinya di sana itu ketika musim, ada 4 musim ya di sana itu ya, selalu liburan. Selalu banyak liburnya, sekolah kami sebentar kayak banyak liburnya. Tapi jangan salah, ketika liburan mereka itu ya boleh liburan kemana bebas, senang-senang. Tetapi di sana itu disuruh bercerita. Nggak ada aturan ceritanya tentang apa. Tolong di sana itu kalau liburan ke sana tolong gali matematiknya, nggak usah. Silakan liburannya tentang apa, silakan cerita. Di sana itu bebas ceritanya tentang apa. Karena apa? Dengan kita itu study tour, kita banyak refresh wisatanya, itu akan menumbuhkan kalau dalam psikologi itu adalah kesejahteraan kognitif. Di mana kesejahteraan itu maksudnya adalah kita sudah dikatakan ayem.
aman, tentram kan itu. Kalau pemikiran kita itu tenang, ya kan, kita tidak berlebih lah. Apa yang kita targetkan kok berbeda, enggak, kita sebenarnya tenang. Nah itulah akan membentuk, kita akan mudah memahami suatu hal. Nah itu ada loh kurikulum diwajibkan. Harus mewajibkan studi lapangan, studi tour. Itu wajib. Kalau kita studi tour ya. Kalau di luar negeri adalah studi lapangan. Belajar ke alam namanya. Nah, karena kalau di Indonesia itu kan studi tour kesannya hanya studinya itu formalitas, kita kunjungannya formalitas, yang banyak adalah wisata objek wisatanya. Nah, sehingga apa? Ketika studi tour malas, wisata senang cuman foto-foto. Nah, kalau juga foto-foto, tapi kan bisa bercerita, tenang, memahami apa yang didapat ketika situ. Karena tidak ada beban tugas. Silakan Anda bereksplorasi, dilatih bereksplorasi. Apa yang didapat di situ. Nah, setelah kita itu sudah terbiasa bereksplorasi, nanti toh kita akan bisa dengan mudah kita itu nanti akan ketika ada soal matematik, akan mudah untuk kita itu menggali informasi bagaimana cara mengerjakannya. Tidak hanya kita langsung mencari rumusnya apa, tak kerjaan pakai rumus itu semuanya sama. Kan seperti itu. Nah, itulah ya mengenai etno matematik ini ya. Nah, ini menurut Bishop juga matematik merupakan suatu bentuk budaya dan sesungguhnya telah terintegrasi pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dimanapun berada. Karena apa? Karena dengan integrasinya seluruh aspek kehidupan dengan konsep matematik itu akan tumbuh pada keterampilan ya, ataupun aktivitas di lingkungan kita nanti yang bersifat budaya juga. Nah, seperti itu. Kita juga bisa melatih dengan apa yang mereka lihat dan rasakan. Nah, ini. Terus kita juga bisa memvalidasi suatu kebenaran. Nah, itu. Maksudnya bagaimana memvalidasi suatu kebenaran? Karena kita sudah terbiasa. Di sana itu ada bendungannya besar banget, bagus banget. Nah, kita ajak ke sana. Biasa saja, kan gitu. Karena itu persepsinya. Persepsi kita itu berbeda-beda. Kita tidak harus meyakini, oh benar ya, apik. Tapi kan kita harus ke sana, melihat langsung, kita bisa menilai. Nah, itu ya. Benar, bagus atau tidaknya, benar atau tidaknya, karena itu ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya, tidak ada kata-kata itu. Nah, itulah dengan budaya kita akan melahirkan seperti itu. Sehingga etno itu nanti berkedudukan tentu ini ya, tumbuh dari peradaban manusia dan akan selalu tumbuh berkembang selama masih ada peradaban manusia. Etno matematik mengandung unsur masyarakat, sejarah dan matematika itu sendiri. Sehingga kalau kita berbicara sejarah, kita bisa mempelajari konsep matematik zaman dahulu dan kita bisa memahami perjalanannya sampai sekarang. Letak perbedaannya bagaimana, apakah penggunanya sama atau berbeda. Nah, kan gitu. Setiap daerah itu juga berbeda, sesuai dengan tujuan. Nah, ini ya. Matematik terkait dengan sejarah dan orang matematik murni bisa mendapatkan inspirasi dari hal tersebut. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Kalau ada hal yang ditanyakan, silahkan tentang etno matematika yang berbicara tentang kedudukan, perspektif, dan dimensi. Silakan bertanya.